ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah, dengan takdirnya Allah, bisa kita datang ke rumah Allah, duduk di rumah Allah, di hari yang mulia, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, di saat yang mulia. Terkumpul kemuliaan itu hari ini bagi kita. Di tempat yang mulia masjid, di saat yang mulia antara maghrib dan isya, di waktu yang mulia, di saat yang mulia, di hari yang mulia. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kemuliaan itu selalu terhimpun untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa quwwatil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ma'lumin lak. Ayuhal ahibbatul kiram, salah satu daripada kemuliaan umat Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Allah ampuni dosanya ketika dia bertaubat kepada Allah. Dan taubatnya mudah. Itu daripada kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan maksiat, melakukan dosa, kemudian bertaubat kepada Allah. Allah terima taubat dan itu pun mudah cara bertaubatnya. Itu khasais kemuliaan umat Nabi Muhammad. Dibandingkan dengan umat-umat Nabi lain. Umat Nabi lain, kita buka dalam kitab-kitab tafsir, kita buka dalam kitab-kitab hadis, ketika umat Nabiullah Musa, ketika umat Nabiullah Isa alaihi wassalam, ketika melakukan sebuah maksiat, kemudian ia ingin taubat, cara taubatnya mesti bunuh diri. Qatlun nafsi. Digelapkan dunia, berkumpul di lapangan pada malam hari, masing-masing membawa senjata. Begitu dalam Al-Quran Allah sebutkan itu. Masing-masing pegang senjata tajam. Setelah itu, datanglah perintah untuk bunuh. Dibunuh oleh mereka diri mereka sendiri. Ketika itu baru mereka diterima taubat mereka oleh Allah. Itu umat Nabi dulu. Kalau berlaku pula lah umat Nabi dulu tu, syariat Nabi dulu tu gini, mungkin tak ada orang yang berani taubat. Bila berdosa tarwih aja. Tapi berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ketika ia berbuat maksiat, cukup istighfar ia lakukan banyak. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Menyesal dia dengan melaksanakan maksiat itu. Yang ketiga, berjanji dia tidak akan melakukan maksiat itu. Maksiat itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih enak? Sama jadi umat Nabi Muhammad. Istighfar, menyesali maksiat, berjanji tidak melakukan maksiat itu lagi. Allah sudah terima taubat kita. Maka nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nikmat ini bisa Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad? Begitulah keistimewaan Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi rahmah. Nabi punya sifat pemaaf. Maka oleh karena itu syariat Allah agak mudah kepada umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri pun pemaaf terhadap umatnya. Ingat kita kasus seorang perempuan yang telah melaksanakan zina. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis sahih, dia hamil. Yang ia hamil ini adalah anak zina. Datang ke Rasulullah. Dia betul-betul sudah taubat kepada Allah. Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong tegakkan kepadaku hukuman ya Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi kepada jariyah perempuan ini. Kata perempuan ini, aku sudah melaksanakan zina dan aku hamil, dalam perutku ini sekarang anak zina ya Rasulullah. Apa yang keluar dari mulut Nabi SAW? Apakah Nabi langsung dah bunuh sahabat, udah tegakkan hukum? Tidak. Kata Nabi, bala engkau pulang, engkau lahirkanlah anak ini terlebih dahulu. Pulanglah perempuan tadi, hamil sampai 9 bulan, lahir anaknya, baru datang dia lagi ke Rasulullah. Tengok pemaaf Nabi SAW. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah melahirkan anak yang engkau suruh aku melahirkannya terlebih dahulu, kemudian baru aku datang kepada engkau. Tegakkanlah hukuman kepadaku ya Rasulullah. Aku telah berzina, aku telah melahirkan anak zina ya Rasulullah. Kata Nabi, engkau susukanlah anak ini terlebih dahulu. Tidak cepat-cepat Nabi mengeksekusi ketika itu. Padahal ahli maksiat itu. Datang ke Rasulullah. Baliklah dulu kata Rasulullah, susukanlah anak ni. Kalau perempuan ini perempuan yang tidak serius taubat kepada Allah, mungkin perempuan ini dah lari. Dah lari. Tapi Nabi yakin, ini perempuan ini betul-betul taubat. Bukti bertaubat dia kepada Allah, dia tinggalkan maksiatnya dan dia berani untuk mengambil hukum atas perlakuan maksiatnya. 2 tahun dah setelah disusui anaknya, datang dia balik ke Rasulullah. Ya Rasulullah, dirikanlah kepalaku hujah, tegakkanlah hukuman kepadaku ya Rasulullah. Aku telah berzina ya Rasulullah, aku telah menyusui anak ya Rasulullah. Alhasil barulah Nabi perintahkan sahabat untuk melaksanakan hukuman ketika itu rajam. Kemudian Nabi mensolatkan jenazahnya. Dalam Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Salihin, panjang hadis ini dijabarkan oleh disyarah oleh Imam Syekh Idlan, membuat Sayyidina Umar berkomentar ketika itu. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, huwa hiya zanat. Ya Rasulullah, inyoko kala berzina. Dia ni melaksanakan dosa besar. Mengapa engkau pula yang jadi imam mensalatkan jenazah ni ya Rasulullah? Umar protes. Kata Umar, ni tak bagus ni ya Rasulullah. Perempuan ni ahli maksiat. Jangan engkau yang salatkan ya Rasulullah. Umar protes. Kata Nabi SAW, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti taubatnya diterima oleh Allah semenjak ia minta dihukum itu, dia tidak ada lagi mengulang maksiatnya. Itu tanda orang taubatnya diterima oleh Allah. Berbeda dengan kita taubat-taubat sama lado. Terasa padanya ditinggalkan, besok ingin balik, ulang pula balik. Ini maksiat, taubat pula, taubat, astagfirullah, astagfirullah. Besok tiba waktunya, niat balik, ulang pula maksiat balik. Dia tidak. Mulai dari dia ingin dirajam itu, 9 bulan, 2 tahun, tak pernah melaksanakan maksiat itu. Maka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu sisi, dalam pandangan para sahabat Nabi, ini perempuan ini termasuk perempuan mulia. Kenapa? Karena dapat doa dari Nabi SAW. Kan Nabi baca doa salat jenazah. Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Ya Allah, sayangi dia ya Allah. Nabi yang berdoa, siapa yang tidak mengabulkan doa Nabi? Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka oleh karena itu Nabi Allah pun mudah mengampuni dosa umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun pemaaf terhadap umatnya. Maka kalau kita yang hari ini tak mau memaafkan saudara kita, berarti kita umat Nabi siapa? Tengok hadis satu lagi. Dalam sahih juga. Ketika jariyah, dalam Riyadhus Salihin dinukilkan oleh Imam Nawawi termasuk hadis ini. Seorang ganjariyah, Arab Badawi.
seorang Arab Badawi. Orang Arab Badawi ini orang Arab desa, Arab kampung. Kenapa disebut dengan Arab Badawi? Karena orang ini berpindah-pindah tinggalnya. Tinggal di sana, di lembah sana agak 8 bulan, bercocok tanam. Dia bawa ternaknya kemana pergi. Dia ramai-ramai biasanya orang Arab Badawi ini. Dah selesai 8 bulan di sana, pindah lagi ke lembah jauh sana. Maka orang Arab Badawi ini dia tak punya kampung. Dia pindah-pindah, dia hobi begitu dia, pindah-pindah. Orang Arab Badawi datang ke Madinah. Masuk ke Madinah. Nabi berada di dalam masjid. Nabi sedang berada di masjid Nabi. Apa yang dilakukan Arab Badawi? Orang Arab Badawi pipis, kencing di mihrab masjid Nabi. Di mihrab masjid. Karena dia tak tahu ya, masjid Nabi kan nak model masjid awak ke depan. Masjid awak ke, ya nak mungkin orang pipis di mihrab. Dulu kan lantainya tanah, pasir, dinding separuh saja, dinding bagian belakang itu pun mungkin ditandai, ditancapkan dengan kayu begitu saja. Masuk Arab Badawi. Arab Badawi ini masuk itu tu langsung kencing. Padahal Nabi ada sahabat ketika itu di masjid kencing. Macam mana kira-kira kalau di zaman awak lah model gini kok, ada orang masuk ke jambannya di mungkum mihrab awak kok. Macam mana reaksi gitu? Apa kata sahabat? Ayuhallilu dima'uh ya Rasulullah. Kita sahabat tak tahan sahabat menengok perangai orang Arab Badawi kok. Halal tak darahnya ya Rasulullah? Rencana ke digas saja sahabat-sahabat Nabi lah menggas saja ya. Ayuhallilu dima'uh. Halal tak ya Rasulullah? Darahnya kok halal tak? Apa jawaban Nabi SAW? Asabba alaihal ma'. Kata Nabi, ambil saja air, siram, kata Rasulullah SAW. Berapa naknya pemaafnya Nabi itu? Bisa saja Nabi. Selesai aja lah dengan kalian, kata Nabi. Bisa aja Nabi nyobik model itu. Atau buatlah keluar pandai-pandai kalian lah. Kau nak kaki kalian potong, kau nak tangan potong. Bisa saja. Tapi tak akhlaknya Nabi SAW. Akhadha alaihi, asabba alaihi al-ma'. Kata Nabi, ambil air, siram dengan air. Selesai. Itu namanya Nabi kita pemaaf. Jadi tak ada dendam kusumat daripada Nabi SAW. Tak ada. Maka oleh karena itu, rahmatun. Nabi kita santun. Nabi kita penyayang. Maka hadis Nabi SAW, berapa banyak hadis menjelaskan tentang santunnya Rasulullah, baik dengan orang kafir ataupun dengan orang mukmin apalagi. Maka tak ada tuduhan istilahnya Islam radikal, Islam teroris, Islam apa lagi. Itu tidak ada, itu fitnah semua itu terhadap Islam. Islam rahmah, kasih sayang. Tak ada hadis dalam Islam bahwa Nabi Muhammad SAW membunuh anak-anak. Tidak ada. Bahwa Nabi SAW menyerang ibu-ibu, kemudian membunuh para ibu-ibu. Tak ada dalam riwayat disebutkan. Begitulah mulianya akhlak daripada Rasulullah SAW. Bahkan bisa Muslim orang sekampung dengan akhlak Nabi SAW. Siapa yang tak kenal dengan Hatim At-Ta'i? Adi bin Hatim At-Ta'i. Dia punya ayah seorang raja dari kabilah suku Ta'i. Banyak masanya. Penduduknya banyak. Ada yang mengatakan penduduknya sekitar 50.000 orang. Ada yang mengatakan sekitar 15.000 orang penduduk kaum Ta'i itu. Adi bin Hatim At-Ta'i datang ke Madinah. Adi bin Hatim At-Ta'i datang ke Madinah ini, orang-orang Madinah sudah mulai agak goyang. Kenapa? Ini Adi bin Hatim At-Ta'i mau perang dia atau macam mana ini? Ingin perang dia atau seperti apa ini? Rupanya tidak. Adi bin Hatim At-Ta'i datang ke Madinah untuk menjemput adik perempuannya, karena adik perempuannya jadi tawanan perang. Adik perempuan jadi tawanan perang, dijemputlah adik perempuan ini oleh Adi bin Hatim At-Ta'i ke Madinah. Tengok akhlak Nabi SAW. Sampai di Madinah, ada yang menyampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah,
Adi bin Hatim At-Ta'i, raja itu datang, dia masuk ke Madinah. At-Ta'i, kata Nabi. Anak-anaknya Ta'i, Adi bin Hatim At-Ta'i, iya ya Rasulullah. Dah datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi, At-Ta'i seorang raja, punya 50,000 pengikut. Nabi juga seorang pemimpin, punya ribuan pula daripada pengikut. Duduk. Ketika duduk, akhlak Nabi SAW, Nabi persilahkan ke rumah Nabi. Di rumah Nabi, Nabi punya tempat duduk untuk Rasulullah khusus. Dibuatkan para sahabat yang isinya di dalamnya ada kapas yang terbuat daripada kulit lembu. Agak enak duduk di atasnya. Ketika masuk, itu biasanya Nabi pakai. Nabi duduk di atas itu biasanya. Ketika masuk Adi bin Hatim At-Ta'i, Nabi persilahkan Adi bin Hatim At-Ta'i duduk di atas itu. Orang kafir tapi seorang raja kaum. Kata Adi bin Hatim At-Ta'i, "Nak ya Muhammad, engkau yang duduk di atas. Engkau raja. Tidak ada raja yang mau duduk di bawah Muhammad. Walaupun tamu itu yang datang raja." Jadi selama ni kalau raja tu memang duduk di atas dia. Raja lain pun yang datang tetap dia di atas. Raja yang datang tu di bawah. Nabi tidak. Nabi perlakukan. Kata Nabi, itu yang ada di dalam hadis sahih yang dalam kitab Jami'us Saghir. Muliakanlah ru'usul qaum. Muliakanlah pemimpin di kaumnya. Walaupun tidak pemimpin di kita, tapi dia pemimpin di kaumnya. Muliakanlah dia, kata Rasulullah SAW. Nabi letakkan, silahkan duduklah tuan di atas ini. Bayangkan, Adi bin Hatim At-Ta'i orang kafir. Dia orang yang banyak pengikut masanya, didudukkan oleh Nabi di atas, Nabi duduk di bawah. Agak rendah tawaduknya Rasulullah. Ketika berbual, bercerita, datanglah pengemis yang sedang menggendong anaknya. Pengemis tadi membawa anaknya yang sudah 2 hari tak makan, menangis. Datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ini lapar ya Rasulullah. Kami sudah 2 hari kami tak makan ya Rasulullah." Anaknya pun begitu dalam keadaan menangis. "Bantulah kami ya Rasulullah. Berilah kami makan ya Rasulullah." Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Nabi berdiri, Nabi tinggalkan Adi bin Hatim At-Ta'i. Nabi ambil kurma, beberapa biji kurma di dapur, Nabi antar. "Ini makanlah," kata Nabi SAW. "Beri makan anakmu dan beri makanlah dirimu sendiri," kata Nabi SAW. Melihat yang dilakukan Nabi, itu saja yang dilakukan Nabi, menangislah Adi bin Hatim At-Ta'i. Kenapa? Kata Adi bin Hatim At-Ta'i, "Tidak ada di zaman kami raja yang mau berjumpa dengan fakir miskin. Tidak ada. Di zaman kami, raja tak ada berjumpa dengan fakir miskin." Jadi seperti apa kata Rasulullah? Yang berjumpa dengan fakir miskin itu cukup ajudannya saja, khadimnya saja, pembantunya saja. Raja tak ada berjumpa. Tapi betul mulia akhlakmu ya Muhammad. Dengan itu Allah berikan hidayah. Masuk Islamlah Adi bin Hatim At-Ta'i. Masuk Islam Adi bin Hatim At-Ta'i yang 50,000 tadi. Masuk Islam. Dengan adab. Pakai pedang? Enggak. Pakai tumpah darah? Enggak. Maka kita tak sepakat kalau ada orang mengatakan Islam radikal itu. Enggak. Nabi kita SAW tengok. Tengok akhlak Nabi. Islam balik Muslim keseluruhannya. Karena tokohnya sudah Muslim. Nah begitu akhlak Nabi SAW. Jadi dulu kata Adi bin Hatim At-Ta'i, tidak ada para pemimpin itu, raja itu yang mau jumpa dengan orang fakir. Tidak. Tetap ajudannya yang disuruhnya untuk membantu orang-orang fakir. Maka tabiat pemimpin-pemimpin kita hari ini hampir sama je tabiat gayanya Adi bin Hatim At-Ta'i. Tak mau dia. Hubung aja ajudan saya katanya. "Fulan, tolong bantu dia," katanya. Ajudan yang dia suruh. Nah, apa lagi? Khasais umat Nabi Muhammad. Ya Allah, banyak sekali. Banyak. Maka oleh karena itu, kalau kita menyebut dengan khasaisnya umat Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan terlepas kita menceritakan sosok seorang yang baik, yang mulia. Itulah Rasulullah SAW. Masalahnya hari ini adalah kita setiap saat menjunjung tinggi Nabi Muhammad. Setiap saat selalu menceritakan kebaikan Nabi Muhammad.
Dan bahkan kita setiap saat selalu menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Tapi dari sekian banyak sifat Nabi Muhammad, yang mana yang sudah kita ambil atau kita transfer ke diri kita? Sudah pemaafkah kita? Sudah beradabkah kita dengan saudara kita? Sudah berapa banyaknya adab-adabnya Rasulullah SAW? Tengok lagi ketika Nabi SAW dilempar oleh batu, dilempar dengan batu oleh para sahabat, oleh orang-orang kafir, dilempar dan sampai patah gigi Nabi, sampai Nabi berdarah. Akhirnya ketika Nabi lewat, tak ada lagi orang yang melempar dengan batu tadi, tak ada lagi orang yang meludahi Nabi, tak ada lagi orang yang melempar Nabi dengan kotoran. Mana dia? Mana orangnya? Rupanya orang tadi sakit. Langsung Nabi ambil beberapa biji kurma, karena kurma makanan pokok ketika itu. Nabi ambil, Nabi antar ke rumahnya. Bayangkan akhlaknya Rasulullah SAW. Itu langsung sehat orang itu, Pak. Bayangkanlah, sama dengan kita, siap wak sakiti orang tu, kita aniaya orang tu, kita hina orang tu. Tiba-tibanya datang ke awak pemenyanguk ketika awak sakit. Tak langsung sehat kita. Langsung sehat. Malu kita nampak sakit. Langsung aja duduk, padahal memang masih sakit itu. Begitu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, kalau kita mengaku diri kita sebagai umat Nabi Muhammad, maka jangan sampai kita hilang daripada sifat asli seorang mukmin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dicintai oleh seluruh makhluk, bukan saja orang-orang muslim. Orang kafir sendiri mencintai Nabi Muhammad. Maka turun ayat itu kan penyebabnya itu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ayat itu turun karena menengok akhlak Nabi Muhammad. Merasa simpatik mereka orang kafir kepada engkau ya Muhammad. Orang kafir merasa simpati kepada Rasulullah. Kenapa? Setiap ada acara, Nabi musyawarah dengan orang kafir. Nabi juga berjual beli dengan orang kafir. Nabi selalu mengajak orang kafir dalam berbagai masalah urusan. Maka orang kafir menjadi simpatik kepada Nabi. Akhirnya Nabi pun dekat dengan mereka dan mereka terbawa kepada Islam. Maka kafir itu dalam fikih kan dibagi kepada tiga nih. Ada kafir asli, ada kafir zimmi, ada kafir harbi namanya. Dalam kacamata fikih tiga kafir ini. Kafir asli, kafir harbi, kafir zimmi, kafir harbi. Yang wajib untuk kita perangi itu cuma kafir harbi dia. Kalau kafir asli dengan kafir zimmi tidak diperangi Rasulullah. Yang diperangi itu adalah kafir harbi. Nah ini dia. Jadi kalau dalam Islam kafir itu tiga. Nah, cuman kalau di awak di Indonesia kafir itu berapa baginya? Yang kafir-kafir di awak gini kok kafir mana ini? Aslikah dia? Atau harbikah dia? Atau zimmi? Yang kafir di kita ini. Sabi asli. Tidak pulanya. Sabinya harbi. Tidak juga. Sabinya zimmi. Zimmi ini orang kafir yang setiap tahun membayar jizyah. Jizyah itu pajak ke negara. Jadi setiap tahun ada orang kafir ni bayar pajak. Dulu di zaman Rasulullah. Maka mereka disebut dengan kafir zimmi. Nabi melarang kita untuk memerangi dia. Tak boleh dia diperangi. Nah, kafir di Indonesia bayar pajak. Bayar pajak. Cuma masalahnya awak Islam kena pajak juga. Itu masalah. Nah, akhlak Nabi kepada orang kafir dapat simpati. Orang kafir pun simpati ke Rasulullah. Apa-apa datang ke Nabi. Apa-apa datang ke Nabi. Maka itulah turun ayat tadi itu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita seorang mukmin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punyalah kita sifat rahmah, kasih sayang, santun terhadap sesiapapun juga. Maka hadis musalsal birrahmah itu kan itu dia. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Di mana saja kita kalau mengaji hadis, awal hadis yang dibaca dalam ijazah sanad hadis, itu hadis yang pertama dibaca oleh guru. Maka bernamalah
bernamalah hadis itu musalsal birrahmah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Hadis Nabi santun kepada kaum muslimin dengan orang kafir, dengan hewan, oh jangan dibaca lagi. Buka dalam kitab Imam At-Tirmizi yang bernama Syama'il Muhammadiyah. Saking santunnya Nabi SAW, sayangnya Nabi kepada binatang, hatta binatang buas pun jinak kepada Rasulullah SAW. Binatang buas jinak ke Rasulullah. Mana dalam riwayat hadis disebutkan singa yang ketika itu ingin mengejar daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Hadis Imam Tirmizi periwayatnya. Dikejarlah Sayyidina Utsman oleh singa di padang pasir yang tandus. Sayyidina Utsman lari. Kencang lari Sayyidina Utsman, kencang lagi lari singa. Singa ampek kakinya, tentu lebih laju lagi. Dikejar. Akhirnya Sayyidina Utsman tak tahan, pasrah Sayyidina Utsman. Rupanya singa tadi bukan nak memakan Sayyidina Utsman, bukan nak melukai Sayyidina Utsman, tapi kata singa kepada Sayyidina Utsman, "Hei rajul, hei pemuda, hei laki-laki, tolong sampaikan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Cuman untuk menyampaikan salam saja. Angok kawan dah sosak ini. Nantala singa mengajar. Sampai Sayyidina Utsman di hadapan Nabi, tak bisa Sayyidina Utsman bercakap karena ketakutan. Jadi kata Rasulullah, "Mabaluka ya Utsman?" Kenapa Utsman? Ada apa ya Utsman? Kata Nabi kepada Utsman, tidak bisa bercakap karena ya orang yang ketakutan dan nafasnya. Ada apa? Kata Nabi kepada Utsman. Kata Sayyidina Utsman, "Kami dikejar oleh singa ya Rasulullah, adzunnu annahu saqtuluni annaha saqtuluni." Aku mengira dia akan menerkam kami, dia akan memakan kami ya Rasulullah. Rupanya tidak ya Rasulullah. Rupanya dia mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah. Binatang buas dekat dengan Nabi. Binatang buas pun sayang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Disebabkan karena yarhamukum man fil ard yarhamukum man fis sama. Mencintai makhluk yang ada di bumi, makhluk yang ada di langit pun mencintai kita. Siapa makhluk yang ada di langit? Itulah para malaikat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis tadi. Saya sengaja membaca hadis-hadis ini karena masih ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu keras. Islam itu radikal. Islam itu teroris. Sehingga mereka enak saja mereka untuk mengecilkan Islam. Tidak. Islam itu rahmah. Islam kasih sayang. Islam itu santun. Tapi Islam jelas. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ruhama'u bainahum. Berapa naknya santunnya Nabi SAW. Bayangkan orang kafir. Orang Arab Badui datang ke masjid Nabi pipis. Maafkan Nabi. Seorang ibu-ibu yang taubat dia disuruh Nabi pulang dulu. Berapa lamanya? Lama itu. Itu tanda Nabi SAW rahmah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad mesti punya sifat rahmah. Mesti punya sifat kasih sayang. Tak boleh kita berdendam. Jangan, dendam tak ada gunanya. Maka Nabi SAW selalu menyampaikan la hasada, tak boleh hasad, tak boleh dendam, tak boleh hasud. Nabi SAW selalu menyampaikan itu kepada kita. Tak boleh rusak kita, iman kita rusak, akidah kita rusak, pergaulan kita rusak. Apalagi kalau sekedar gara-gara harta, gara-gara jabatan, gara-gara pangkat, gara-gara kedudukan. Oleh karena itu kita dendam. Jangan, rugi kita. Habis amalan, habis kebaikan-kebaikan kita habis. Tak ada gunanya lagi kita untuk hidup di dunia ini. Murah rasanya kalau untuk itu kita pun berkelahi. Apalagi sesama muslim. Muslim dengan muslim. Memperkarakan perkara yang mungkin perkara itu pun zanni bukan qat'i. Hukum yang satu ni mengatakan boleh baca Yasin di malam Jumaat.
Yang satu ni mengatakan tak, malam Jumat tu bagusnya surah Al-Kahfi. Kedua-duanya sama-sama ada hadisnya. Mengapa harus kita hebohkan? Sehingga ada pula mengatakan tak betul tu si fulan tu. Kenapa? Si fulan tu tiap malam Jumat hari baca Yasin aja tak pernah baca Ashabul Kahfi, surah Al-Kahfi. Ya memang ada juga hadisnya. Maka permasalahan yang kecil jangan dibesar-besarkan. Umat Islam hari ini sibuk dengan membesarkan perkara yang kecil. Dan bahkan perkara itu adalah perkara yang jelas. Maka orang kafir enak mereka melakukan melakukan mengajak orang misionaris masuk ke mana-mana. Enak. Kenapa? Umat Islam sibuk dengan khilafiyah. Yang berkunut dengan yang tak berkunut masih belum selesai juga lagi. Zikir jahar dengan yang tak zikir jahar belum juga selesai lagi. Yang baca bismillah dengan tak baca bismillah belum juga selesai lagi. Yang tawasul dengan yang tak tawasul belum juga selesai lagi. Orang kafir nengok aja. Itu kami yang menciptakannya itu supaya kalian membantah katanya. Kalau jom membantahlah kalian tadinya. Kami ikut je kami. Perkara yang sudah jelas nas hadisnya, mengapa harus kita ributkan? Perkara kunut dah jelas hadis tentang kunut, mengapa harus kita heboh dengan kunut? Dah jelas hadis Nabi SAW tentang masalah kunut. Hadis Sayyidina Anas bin Malik. Nabi mengatakan, kata Anas bin Malik, Nabi SAW yaqnutu fi salatil fajri hatta faragan anid dunya. Kata Sayyidina Anas bin Malik, aku melakukan salat subuh dengan Nabi. Nabi melaksanakan kunut subuh sampai Nabi meninggal dunia. Itu dalil dia pakai dalam mazhab Syafi'i. Kunut subuh hukumnya sunnah. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hukum kunut sunnah. Menurut Imam Malik, hukum kunut sunnah. Hadis Sayyidina Anas bin Malik. Hatta faragan anid dunya. Sampai Nabi meninggal dunia, Nabi tak pernah meninggalkan kunut. Udah, berarti ada pendapat kunut sunnah. Dah selesai, terima. Yang tak berkunut, ya silakan saja, tak apa-apa. Pakai pendapat Imam Hanafi. Tapi jangan sampai menghantam, menghujam dan bahkan mengatakan kunut tak sunnah. Itu yang tak betul lagi. Itu. Kunut subuh tu tak sunnah. Tak ada orang mengamalkan kunut subuh. Cik Imam Syafi'i aja. Imam Syafi'i itu tak faham hadis. Ada orang yang berani ngomong seperti ini. Syafi'i nan mana ni tak mengerti hadis ini. Syafi'i nak mengelelado di pasau tu, dia nak ngerti hadis ini. Kalau Muhammad bin Idris Syafi'i, muridnya saja Imam Ahmad bin Hanbal namanya. Ulama yang paling banyak hafal hadis di dunia sampai hari ini belum ada tandingannya, murid Imam Syafi'i. Namanya Muhammad Ahmad bin Hanbal. Berapa hafal hadis? 1 juta hadis. Kitab hadis yang paling tebal di dunia ini sampai hari ini itu kitab hadis karangan muridnya Imam Syafi'i. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Judul kitabnya Musnad Imam Ahmad. Jangan kira Imam Syafi'i tak paham hadis. Ini kadang kita tak cocok dengan paham kunut ni, langsung aja kita bilang, kunut tu tak ada orang berkunut tu. Nabi tak ada pakai kunut. Kunut tu bid'ah tu. Mazhab Syafi'i saja pakai kunut. Itulah Imam Syafi'i itu tak faham hadis. Ada yang berani mengucapkan itu. Padahal Imam Malik berkunut, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i. Dan tengok di dalam hadis Anas bin Malik. Jelas Anas bin Malik mengatakan hatta faragat anid dunya. Sampai Nabi meninggal dunia, Nabi tak pernah meninggalkan kunut. Berapa ndaknya itu? Anas bin Malik ni Nabi selama di Madinah selalu ditemani oleh Anas bin Malik 10 tahun lamanya. 10 tahun lamanya Nabi Imam Malik selalu menjadi khadam Nabi, menjadi pendamping Rasulullah. Kemana Nabi pergi ditemani oleh Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan hatta faragan anid dunya. Maka Imam Nawawi menghukum hadis itu sahih. Maka hadis tentang kunut tadi 21 riwayatnya. 21 riwayat, 4 hadisnya sahih. Jadi jangan kita ributkan ini. Kenapa? Sudah selesai masalahnya oleh para ulama kita. Yang nak berkunut, ya berarti dia pakai pendapat 3 mazhab. Yang tak berkunut, berarti pakai pendapatnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Tapi jangan dipaksa orang untuk melakukan apa yang kita lakukan. Maka sudah disampaikan, mazhabnya seseorang itu adalah mazhab di daerahnya. Mazhab kaumnya. Kita balik ke tanah Melayu, orang di Melayu mazhabnya Syafi'i. Ya udah, kita kembangkan mazhab Syafi'i. Walaupun kita lama di Arab Saudi pakai mazhab Hambali,
Tapi kita pulang, yang kita pulang ni orang mayoritas pakai mazhab Syafi'i. Ikutlah pakai pendapat mazhab Syafi'i. Begitu sebenarnya aturan untuk kita santun dan rahmah dalam beragama. Heboh masalah zikir jahar, heboh masalah, sibuk masalah. Kadang capek kita kadang melayani orang-orang yang seperti ini. Padahal hadis Nabi jelas. Dalam Sahih Bukhari dah jelas zikir jahar itu ada. Doa bersama. Ceklah hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Di dalam Sahih Imam Bukhari ada hadisnya. Ada hadis bahawa disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, zikir jahar, doa bersama sudah dilakukan fi ahdin Nabi. Hadis dalam Sahih Bukhari. Di zaman Nabi SAW. Zaman Nabi sudah ada zikir-zikir macam kita tadi, sudah ada zaman Rasulullah. Jahar. Bukti jaharnya sahabat dalam satu riwayat mengatakan fa'aminu. Kami pun mengaminkan doa Nabi. Jelas hadis itu. Sahabat mengaminkan doa Nabi. Kira-kira Nabi berdoa membaca doa itu pelan atau keras? Sehingga sahabat mengaminkan. Berarti tanda apa? Keras lah. Tak mungkin pelan. Kalau pelan Nabi berdoa, tak mungkin diaminkan sahabat. Amin. Amin. Bisa tak kira-kira itu? Tidak. Pasti Nabi berdoa, terdengar oleh sahabat, kemudian sahabat aminkan. Selesai masalah. Dan bahkan dalam Hayatus Sahabah disebutkan, sahabat berzikir jahar di masjid Nabi itu, ka'annahum, seolah-olah mereka di dalam Hayatus Sahabah itu sedang melihat kita, sedang melihat pohon yang ditiup oleh angin. Tiup macam mana pohon yang ditiup oleh angin? Begitu sahabat berzikir. Dan dalam syarah, di dalam Fathul Bari juga disebutkan, orang-orang yang keluar daripada masjid ketika itu nukabbir wa nusabbih, para sahabat bertakbir. Ini salah satu sunnah yang tak kita lakukan lagi hari ini. Dulu di zaman Nabi orang keluar masjid bertakbir, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemuruh di Madinah. Gemetar orang kafir. Itu pula lah tanda yang bisa diketahui oleh perempuan-perempuan di rumahnya. Ketika sudah terdengar teriakan takbir seperti akan perang, berarti itu solat sudah selesai. Begitu. Bukan main diam-diaman yang aja, enggak. Kalau masjid sudah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, senyap aja. Tapi kau jemaah ngelucu-ngelucu aja keluar sorang-sorang. Tak ada salam, tak ada zikir. Disalahkan orang yang sudah mengamalkan puluhan tahun. Tiba kita baru balik, kita salahkan pemahaman ini. Ini yang menjadi repot kita. Zikir. Nabi SAW dah mengajarkan zikir. Tengok dalam Sahih Muslim. Zikir yang dibaca oleh Nabi setelah selesai salat. Dibaca oleh imam kita tadi. Astaghfirullah 3 kali. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Itu seluruhnya Nabi jamin. Ketika kita melakukan itu, amin amin azabi. Aman daripada azab Allah. Dalam Sahih Muslim kita membaca Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar 5 kali, 7 kali. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang membaca Allahumma ajirna minan nar selepas selesai salat, wa qalan nar, neraka pun berkata ab'anhu minni ya Rab, kata neraka, jauhkanlah si fulan tu daripadaku ya Allah, jauhkan fulan tu daripada aku ya Allah. Setiap kali kita membaca Allahumma ajirna minan nar, sebanyak-banyaknya kita membaca Allahumma ajirna minan nar, maka sebanyak itu pula dah, sesering itu pula lah neraka bermunajat kepada Allah, jauhkan dia daripadaku ya Allah, jauhkan dia daripadaku ya Allah, jauhkan dia daripadaku ya Allah. Begitu dahsyatnya Allahumma ajirna minan nar. Setelah itu dengan Allahumma antas salamnya. Setelah itu dengan membaca ayat kursinya. Ayat kursi jelas hadisnya. Hadisnya juga kuat. Kata Nabi, man qara'a ayatal kursi fi aqbas salawatil mafruḍah. Siapa yang membaca ayat kursi selepas salat 5 waktu. Selepas selesai salat, setelah Allahumma antas salam, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam, dia tabat
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita baca ayat kursi. Apa kata Nabi SAW? La yamna'uhu dukhulul jannata illal maut. Tidak ada yang menghalangnya masuk surga kecuali setelah ia meninggal dunia. Jadi jaminan surga itu sudah ada dari Nabi Muhammad untuk kita. Sudah ada. Nah, ingin masuk surga, ingin. Syaratnya mati dulu. Sudah itu sebelum mati banyak-banyak baca ayat kursi setiap solat. Selepas selesai solat baca ayat kursi. Selepas selesai solat baca ayat kursi. Nabi jamin. La yamna'. Tidak ada yang melarangnya. Dukhulul jannah, masuk ke dalam surga. Illal maut. Kecuali mati saja yang menjadi sebabnya. Maka oleh karena itu orang-orang yang biasa membaca ayat kursi setelah selepas selesai solat fardu. Itu sudah dijamin masuk surga. Yang menjaminnya Nabi Muhammad. Bukan leasing, bukan apa yang menjaminnya. Tidak. Bukan jaminan-jaminan penjamin hari ini. Nabi Muhammad yang menjamin. Dijamin masuk surga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tinggalkan ini. Jaminan surga itu dah ada untuk kita. Seluruh umat Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Itu pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, tidak. Orang yang melakukan dosa besar, dia akan kekal dalam neraka. Kata Mu'tazilah. Menurut kita ahlu sunnah wal jamaah, tidak. Siapapun dia, pokoknya dia seorang mukmin, muslim, walaupun dia ahli maksiat, dia akan masuk surga. Itu pendapat kita ahli sunnah wal jamaah. Karena ada hadis Nabi, kullu ummatin yadkhulunal jannah. Seluruh umatku masuk surga, kata Rasulullah. Kita dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad. Walaupun ahli maksiat akan masuk surga. Ya tentu dibasuh pula dosanya di neraka dulu. Ya disapunya dulu. Masuk ke neraka, dihabiskan dosanya di neraka, barulah masuknya ke surga. Tapi masuk surga juga. Cuman memang lama. Dan bahkan di dalam kitab Majalisus Saniyah, Syarah Arba'in Nawawiyah, Imam Fasni As-Siddiqi Al-Azhari mensyarah bahwa katanya fiha alamah. Dia tu punya alamah. Apa alamah tu? Tanda. Ada tanda. Orang neraka masuk ke dalam surga, ia masuk surganya mukmin tadi, dia yang sudah maksiat tadi, tapi sudah memiliki tanda. Tanda itulah yang tak tahu kita mau apa tandanya. Entah stempel, entah apa tak tahu, entah jaket, mau ada jaket oranye yang pakai dia apa-apa kini itu mungkin. Pakai jaket jas oranye tu pula yang mungkin masuk ke dalam neraka, mungkin tu tanda orang dalam surga. Berarti tu orang tu tandanya dari nerakanya berarti. Tetap itu yang membedakan kita dengan Mu'tazilah. Banyak yang membedakan akidah kita dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan Nabi pergi Isra Mi'raj itu dengan ruh tanpa jasad. Nabi itu bermimpi. Kata Mu'tazilah. Kata kita ahli sunnah wal jamaah, Nabi Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad. Ruh ia, jasad ia. Kata Mu'tazilah, orang-orang yang melaksanakan maksiat besar, makan riba, berzina, itu mereka nanti kekal dalam neraka. Mereka takkan masuk surga. Menurut ahli sunnah wal jamaah, orang yang mukmin umat Nabi Muhammad, walaupun dia ahli maksiat, akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu besar nikmat kita sebagai umat Nabi Muhammad, besar sekali limpahan rahmat Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita hari ini, apakah layak kita sebagai umat Nabi Muhammad apa belum? Kalau belum, lakukanlah apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad. Seperti apa sifatnya Nabi Muhammad, dengan pemaafnya, dengan santunnya, dengan sopannya, dan dengan menghargai sesama manusia. Itulah kajian kita pada hari ini. Pakai ada sesi tanya jawab, Ustaz? Berarti ba'da Isya kita lanjut gitu. Baik. Pas. Waktu Isya masuk pas. Berarti ba'da Isya insya-Allah. Insya-Allah. Kalau ada, kalau tak ada, ancak mana? Capek kami balik.
Baik, itulah kajian kita. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.